Makanya nek diangen-angen iku nafsu gak salah blas. Iblis itu gak salah blas. Lan jenengan pengin gak ada perkara enak-enak tengah alas kayak Tarsan lah enak toh. Lah lapon jenengan terus nikah. Mang asale gak ono cemburu saiki ono cemburu. Wes. Makanya mengapa Allah katakan kepada Nabi Adam, wala taqraba hadis sajarah. Adam, jangan kau dekati itu. Lah piye itu Kang mboten kula dekati, mungsuhe nggih meret-meret goleki ya. Ya wis itulah proses kita Pak ya. Kita sebagai anak putu Adam, Allah bekali kita nafsu, Allah bekali kita akal, memang seperti itu. Wis dijalani ae. Tapi intinya janganlah kau meninggal dalam keadaan masih jadi budaknya hawa nafsu. Bapak Ibu, jadi Pak, kalau bahagia jenengan itu tadi karena nyawang Allahnya, maka disitulah tempat kedamaian yang abadi. Kalau memang nyawang Allahnya, pasti Anda ketika melihat di depan Anda itu perkara yang gak enak, maka itu tidak ada bedanya perkara yang enak tadi. Tetap hati sampean dalam kondisi nyaman. Lanjut. Halo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam taklim, salam takzim dumateng panjenengan Romo Kiai. Salam hormat buat panjenengan semuanya yang ada di sini. Sebelumnya minta maaf, mohon kiranya panjenengan memberi penerangan waktu saya duduk bermeditasi. Lalu yang saya alami ada bagian dari tubuh ini yang berusaha untuk dikeluarkan. Tidak tahu siapa itu yang ingin mengeluarkan. Tapi waktu itu saya pasrah, saya lepas. Saya kira kalau sudah memang waktunya saya harus meninggalkan dunia ini, saya rela. Suatu ketika juga saya duduk bermeditasi, di dalam berzikir masih menggunakan kata-kata. Lalu yang saya alami suara-suara zikir yang ada di dalam hati itu kok semakin lama tidak kedengaran, kemudian menghilang. Bersamaan itu nafas tiba-tiba juga menghilang. Tidak tahu berapa lama. Ketika diri ini sadar nafas itu hilang, lalu nafas itu muncul kembali. Ada lagi di lain hari saya bermeditasi lagi tanpa menggunakan kalimat zikir, tanpa menggunakan kata-kata. Tiba-tiba waktu berlalu begitu cepat. Saya duduk bermeditasi malam kok tiba-tiba sudah pagi. Istri saya menegur saya, katanya semalam itu kemana? Kok tidak ada di rumah? Dikiranya saya keluar, padahal saya semalam kan duduk meditasi. Dalam kondisi tersebut saya sendiri juga tidak tahu kalau semalaman istri saya mencari saya, padahal saya berada di rumah. Kalau disederhanakan, ketika itu saya mengalami seperti tidur yang tidak mengalami mimpi. Lalu ketika bangun tahu-tahu sudah pagi. Yang saya alami tersebut itu bagaimana atau apa maksudnya Romo Kiai? Lalu langkah-langkah apa saja yang terbaik menurut panjenengan? Yang harus dilakukan. Yang harus dilakukan, nyuwun penerangane, nyuwun ilmune. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Inilah saudara saya yang dulu di salah satu daerah bertanya tentang masalah Isra Mi'rajnya baginda Nabi itu biruhin faqat au ma'a jasadihi.
ruhnya saja atau sekalian jasadnya. Mungkin mohon maaf sampai detik ini belum bisa diterima oleh beliaunya, sekali lagi saya mohon maaf. Itu dalam pandangan ulama itu khilaf. Ada yang mengatakan ma'a jasadihi, sak jasate dibeto, diperjalankan Allah. Au biruhin fakot, atau hanya ruhnya saja. Dua ulama iki khilaf. Ulama di luar ranah ulama sufi khilaf, yang memakai dasar hujah masing-masing. Wis gak usah gegeran perbedaan khilaf apa perbedaan pendapat. Wis gak usah, karena semuanya itu yes punya dasarnya masing-masing. Sama dengan kekhilafahan dari Ashabul Kahfi, tertidur di dalam gua berapa tahun. Ada yang mengatakan 350, 330, macam-macam. Banyak lagi kekhilafahan maneh lagi di Nabi Yunus. Ikannya namanya apa yang nguntal, yang menelan. Berapa hari beliau di dalam perut ikan nun, macam-macam khilaf. Kita gak butuh khilaf, beda pendapat. Bisanya kita tidak akan beda pendapat manakala kita syuhudul wahdah fil kasroh. Kita akan masuk banyak tapi ahad, baru tidak khilaf nanti. Bapak Ibu, ketika Rasulullah diperjalankan Allah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, itu proses perjalanan Isra. Isra niku perjalanan darat, Pak, dari Mekah ke Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa itu di mana? Palestina ya, Palestina. Inilah proses perjalanan syariah dari masjid ke masjid. Kalau ini memang sekalian sejasadnya, ma'a jasadihi. Tetapi Mi'raj itu dari Masjidil Aqsa ila Sidratil Muntaha. Makanya ayatnya kan gini, linuriyahu min ayatina alladzi barokna ma haulahu linuriyahu min ayatina. Ini menunjukkan kalimat ini bahwasanya ketika proses perjalanan Mi'raj, tinggalkan dunia menuju Sidratul Muntaha, laksana kita naik pesawat tinggalkan dunia untuk menuju satu tempat di mana tempat titik di situ dunia sudah lagi tidak wujud. Dari dunia kita numpak pesawat 1 meter, naik 2 meter bahkan. Lama-lama dunia ini yang tadinya itu besar menjadi kecil. Bahkan sampai di mana titik dunia sudah tidak ada. Maksudnya seperti itu. Lewat di dalam hatimu, faktulu anfusakum, itulah meniadakan rasa keakuan diri sebagai makhluk yang ada, yang berkehendak, yang kuat, yang alim, yang bisa melihat, mendengar, berucap dan lain sebagainya. Disitulah Anda telah meninggalkan dunia Mi'raj. Ini secara ruhaniyah.
Kalau jasmania ya tetap nyun sewu, kursi ya wujud pandangan mata jenengan, meja ya masih ada, apapun masih ada. Iki pandangan mata dohir. Lah berhubung ruhaniyah sampai iki proses perjalanan tinggalkan wujud selain Allah tersebut, maka lama kelamaan tak akan tampak dan nyata wujudnya dohir ini, wujudnya makhluk dalam pandangan hati jenengan, yaitu iman. Karena rasa itu terus dibangun, akhirnya yang tampak yang nyata pada satu titik di mana tadi saya katakan Sidratul Muntaha selain Allah sudah tidak ada, maka disitulah Anda dikatakan wusul itu di situ. Yang tampak, yang nyata itu hanyalah nyataku Allah. Kalau sudah di situ, akhirnya yang nyata dohir iku yo nyataku Allah. Bagi ruhaniyah yang sudah di situ sah. Tapi bagi mereka golongan kita yang belum sampai di situ tidak sah, karena masih katanya. Jadi proses perjalanan panjenengan tadi boleh saya simpulkan itu adalah mi'raj. Itu adalah khalwat di mana Allah telah memperjalankan Anda untuk tinggalkan selain Allah, sehingga jenengan lupa akan apapun di situ. Ketika saat perjalanan tersebut panjenengan, iki pertanyaan saya tapi jangan dijawab. Apakah di dalam diri Anda terasa selain Allah itu sudah tiada, termasuk diri panjenengan, dan muncul rasa keakuanku Allah hidup itu yang nyata? Jikalau ya, berarti sudah sampai Sidratul Muntaha. Bagaimana selanjutnya kalau saya sudah di situ untuk melewati sisa hidup umur kita di dunia ini? Alladzina, mereka yang sudah di situ, Pak, iku yadhkuruna, selalu mementingkan, yadhkuruna, selalu koneksi, selalu ta'alluq hatinya kepada Allah, yadhkurunallaha, baik kiaman ketika berdiri Anda dalam hal apapun, wa qu'udan, atau kondisi jenengan duduk dalam keadaan apapun, wa ala junubihim, dan kondisi Anda berbaring dalam keadaan kondisi apapun, hati Anda tetap berzikir, pun gak ada yang lain. Gak usah jenengan iku mempunyai pikiran ben ngunu ben ngini badan, cukup jenengan itu memperbesar volume zikir jenengan pada Allah. Hanya itu. Itulah ciri-ciri para kekasih Allah. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyun sewu Gus, dalam bahasa Jawa mon nggih. Iku lo wekdal kolwat ngalami sesuatu yang bener kula sengaja. Jadi wekdal niku rasane badan iki bergerak dengan sendirinya, walaupun posisi terbaring niku nggih mumbul-mumbul ngoten Gus ya. Lajeng ketiduran, setelah ketiduran niku bermimpi wonten kalih santri ngelampahi kesalahan. Lajeng gurune datang tapi wujud
macan. Lah santri kalih kala wau dipun wajar ente-entekan dikeplek-keplekaken ngoten Gus. Lajeng kula rasane ten manah kok cek kerengi guru ndek kula ngoten ya. Dilalah kula sila niku langsung ten sebelah kula nyalami kula ngendika biat hakikat ngoten. Lajeng kula tangleti, jenengan di biat sinten? Aku di biat Allah. Dadi guruku Allah ngoten Gus. Nuwun penjelasanipun, matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Inilah Pak, fungsi mengapa kita taklim tentang ilmu tauhid. Untuk mengesahkan iman hanya pada Allah. Saya ulangi lagi. Inilah pentingnya kita bertaklim muta'alim tentang dinul haq, untuk memberikan satu kepahaman tentang ilmu bagaimana cara untuk mengesahkan Allah. Sebab jujur mawon, kita akui atau tidak, kita terima atau tidak, kita masuk di dalam surat Al-Baqarah yang mengatakan wa minan nasi may yaqulu amanna billah wa bil yaumil akhir tapi wa mahum bimu'minin. Kita hanya beriman pada Allah itu hanya lisan, zahir, tapi ruhaniyah kita tidak. Wa mahum bimu'minin. Jujur mawon, kita sebetulnya itu telah menuhankan yang bukan Tuhan selama ini. Bab iman contohnya, kita pasti akan beriman percaya pada selain Allah. Tak buka sekarang ngaji tauhid itu buka-bukaan, buka celani kita masing-masing, bukan buka celanya orang lain. Contoh, Bu, bikinkan aku kopi dong. Oh iya, dibikinkan. Kopinya adik kopi Lampung, Pak. Tahu kopi Lampung kan? Ya Allah, kula mari ngombe kopi Lampung mboten saged turu. Paham maksudnya gak iso turu? Bukan gak iso turu merem iki ngoten. Ngeten. Ketika ibu sudah menyodorkan kopi segelas pada saya minum. Di situ ada dua rasa, Pak. Satu rasa pahit, dua rasa manis. Ketika jatuhnya iman saya tadi, rasa kopi pada kopi, rasa manis pada gula, padahal kopi dan gula itu adalah makhluk, gitu. Maka saya akui atau tidak, saya terima atau tidak, saya telah menyekutukan Allah dengan yang lain. Pelajaran ini tidak akan pernah dibuka di dalam hukum ketika saat kita masih di makom am. Enggak, karena kita di makom am membahas sibuk syirik jali, sementara syirik khafi tidak pernah kita buka. Jadi disitulah, mohon maaf, syirik jali, syirik khafi iku lebih bahaya miturut pandangan hakikat daripada syirik jali. Ya bunayya, wahai anak putuku Imron niki, la tusrik billah, janganlah kau menyekutukan Allah. Sebab jikalau kau menyekutukan Allah, inna syirka sak temene menyekutukan Allah pada yang lain, ikulah zulmun azim, menjadikan hatimu gelap pada Allah. Bahasa dosa Mbah Buyute
dosa. Surat Luqman ayat 13. Bapak Ibu, percaya gak percaya, kita terima atau tidak kita terima, sebetulnya ruhaniyah kita ini adalah mantan pendolim pada Allah. Kan sudah ditegaskan Allah di dalam Al-Quran sejumlah, kalau nggak salah 11 atau 16 ayat dalam beberapa surat terkait masalah selain Allah. Malakum dzarraw wala naf'an, tidak ada selain Allah itu yang bisa mendatangkan mudarat atau manfaat. Kopi rasa pahit manfaat, gula rasa manis manfaat. Mengapa saya tadi beriman pada makhluk yang berupa gula dan kopi bisa mendatangkan manfaat? Karena saya tidak mampu ruhaniyah saya untuk melihat di dalam rasa itu ada Allah, padahal rasa datangnya itu dari Allah, dan rasa itu adalah wujud dohirnya Allah. Ini Pak persoalannya. Persoalannya kita ada di sini. Bapak Ibu, kalau kita ngen-ngen, itulah proses kita selama ini menjadi penjahat Allah. Yukhadi'unallaha walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Sebetulnya kita adalah mungsuhi Allah. Ini yang saya pernah ngalami dan langsung ditegur oleh Mbah Yai Khazin Pondok Pesantren Riyadh Ringinagung, ketika saat aku bertanya tentang wujudnya Allah. Beliau langsung memberi kado kepada saya. Khlas, Allahmu iku banyak, tapi Allahku itu ahad. Kira-kira gak ngeluh sampean. Setahu saya Allah itu ahad kok. Marah-marahi saya kalau Allahku itu banyak. Ternyata yaitu tadi Pak, Allahku rupa kopi, Allahku juga berupa gula. Berhubung yang kasih belanja saya suami, Allahku suami. Yang memasakkan kita adalah istri, berarti istri jadi Allahku. Jadi ngelompok Pak ning jero ati. Wes. Ada di dalam keinginan kita sebagai manusia ingin menjadi orang yang kaya. Wajar. Akhirnya kita berupaya bagaimana caranya. Bahkan dalam hukum syariat yang tidak diperbolehkan kita lakukan. Nggak boleh kita ngingu toyol, berhubung kita itu ingin cepat, yang ngingu toyol. Nggak boleh kita mencuri, korupsi, berhubung dorongan dari keluarga dan hatinya sendiri korupsi. Berbagai macam secara syariat yang dilarang tetap kita lakukan. Loh, itu nanti akan masuk di dalam hati jenengan, keinginan itu akan menjadi nyata dalam diri kita, maka disitulah letak bahwasanya kita itu dihukumi orang ya toh, dihukumi Allah sebagai orang hamba yang menyekutukan Allah. Inilah pentingnya mengapa kita adakan taklim muta'alim terkait masalah dinut tauhid di sini, supaya memberikan kepahaman tentang bagaimana cara mengesahkan Allah. Setelah paham baru kita laksanakan. Fal ya'mal amalan sholihan, itulah yang dikatakan sebagai perbuatan yang bagus di mata Allah.
Oleh sebab itu Bapak Ibu, apapun bentuk di dunia yang kita hadapi, sebetulnya itu perwujudan Allah yang kita tidak tahu, disebabkan kita dipaksa oleh nafsu untuk ngaku. Ya Karim, kalau sudah jenengan sudah sampai pada titik di mana tentang keesaan Allah benar, yang baiat itu Allah, yang menjadi guru jenengan itu Allah, bukan makhluk, bukan. Contoh, ayo kita angen-angen dengan hati yang merendah pada Allah. Anda selama ini taklim ini, kalau masih ada iman, penyono, kelason sing bimbing sampean, iku salah besar. Salah besar. Iman jenengan salah. Dan inilah yang menjadikan ganjele hatimu, penghalang hatimu untuk tidak bisa sampai pada Allah. Masih punya penyana bahwasanya selain Allah itu bisa memberikan manfaat. Ingat dalam surat Al-Qasas Allah katakan, innaka, sesungguhnya kamu Muhammad, iku la tahdi man ahbabta, sesungguhnya kau Muhammad. Kalimat kalau didahului dengan inna itu enggak main-main, Mbak, enggak main-main. Bu, ojo metu, bahaya, jangan keluar-keluar, karena di luar banyak hidung belang. Sesungguhnya kaum Muhammad ikulah tahdi, ora bisa memberikan petunjuk man terhadap orang ahbabta kang nyintai sira Muhammad ingman. Orang dekat mulu Muhammad, kau tidak bisa memberikan petunjuk menuju pada diriku, enggak bisa. Niki langsung Rasulullah lo ya. Yang dikhitopi adalah Rasulullah langsung. Apalagi seongkok kelason, punya apa? Beliau sendiri dikhitopi Allah bahwasanya tidak akan pernah bisa memberikan petunjuk. Terus siapa yang memberikan petunjuk? Walakinnallaha yahdi may yasha. Al-Qasas ayat berapa itu? 56. Walakinnallaha yahdi may yasha. Tetapi yang bisa memberikan petunjuk semuanya itu adalah Allah. Makanya sudah benar dia mengatakan guruku Allah, sudah benar. Dan itulah guru sejati yang tidak pernah tinggalkan kau, dan kau selalu dilayani. Makan dilayani, bernafas dilayani, melihat dilayani, mendengar dilayani. Masya Allah. Ketika kita melihat kondisi manusia ruhaniah di luar, beliau lalai dengan guru sejatinya. Lalai. Prosesnya ngeten bos, Pak. Apabila dalam diri saya tidak ada wujudnya Allah, cocot iki gak iso ngomong. Klason cocoti ora iso ngomong. Tinggal Anda, pandangan Anda, iman sampean melihat mananya? Melihat makhluknya atau melihat Allahnya? Kalau lihat makhluknya, mesti jenengan hormatnya pada saya. Inilah yang dikhawatirkan oleh Rasulullah ketika saat Rasulullah disuruh Allah untuk mengatakan di dalam surat Al-Kahfi ayat 110.
Kul, katakan Muhammad, innama basyarum mithlukum, katakan pada yang lain Muhammad, sesungguhnya saya, kata Muhammad, sama dengan kau makhluknya. Oleh sebab itu jangan kau puja-puji, apalagi kau sembah aku. Berimanlah pada siapa yang imani. Sarahnya ayat itu seperti itu. Jadi Rasulullah tidak pernah mengajarkan untuk memuja beliau, enggak ada. Kalau di dalam ijma' qiyas itu ada makalah seperti itu, makalah seperti apa? Rasulullah mengajak untuk dihormati. Nyun sewu sekali lagi, saya tidak mengurangi rasa hormat saya, enggak. Itu berangkat makalah duki nafsu Anda sendiri. Bahkan tentang syafaat pun Allah menegaskan terhadap Muhammad, katakan kul lillahi syafa'atu jami'an. Az-Zumar 44. Katakan Muhammad, des pundi Gusti anggene kula ngatakan tentang syafaat. Katakan terhadap umatmu tentang wahyuku mengenai syafaat ini. Bagaimana? Lillah, iku tetap kedue Allah. Rupani beliau mengatakan lillahi, tetap iku kedue Allah opo asyafaatu utawi pertolongan jami'an iku sekabehane. Artinya semua syafaat itu milik Gusti. Ini Rasulullah sendiri yang berkata. Kita yang ngaku-ngaku katanya penerus, kita yang ngaku-ngaku katanya duria, kok berani mengatakan yang tidak pernah dikatakan Rasulullah? Apa? Syafaat milik Rasulullah, bisa menolong, bisa mensyafaati. Iman yang seperti ini Bapak Ibu, mohon maaf seluruh dunia, karena doktrin saking kuatnya akhirnya umat ini mempunyai satu keimanan bahwasanya syafaat milik Rasulullah, syafaat yang memberikan hanya Rasul. Nyun sewu Pak, ayo dijerokno titik po, oh ngaji ku cek gak kelinci pen ngomong, cek gak keluar dari apa yang pernah disampaikan tentang akidah akhlak ilahiyah Rasulullah. Coba gini loh Pak, Rasulullah Muhammad ibnu Abdillah iku yo gak jauh dengan kita, sama makhluknya. Karena dia yang dipilih, maka Allah meletakkan syafaatnya terhadap beliau untuk umat. Ngoten loh. Terus aslinya yang memberikan syafaat siapa? Allah, bukan Muhammad. Kita bicara asli ya, bukan palsu loh ya, bukan palsu, yang asli. Aslinya siapa yang membimbing jenengan? Allah, asli Allah. Lah, aslinya Allah ya wujud di dalam yang asli itu. Gus kula tambah bingung aja ambek pean. Wis ngombe kopi sik. Engko jadab tambah soro iki engko ngombe kopi. Wis. Ngene lho Pak. Meripat ati sampean yang disebut iman, ojo ndelok makhluk iki. Jangan melihat makhluknya ini, jangan. Makhluk ini sama dengan jenengan, ini sama. Sifatnya la haula wala quwwata. Tolong lihatlah siapa yang berperan sesungguhnya itu di dalam dan di luar. Huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin. Siapa? Itu loh yang harus jenengan tatap iku. Bedone. Nek ngene ana bedone ya.
Ini wajah tu wajhia. Ya iki maksudnya itu ini. Bukan ada dua loh Pak. Bukan. Ahad itu bukan dua. Ahad itu tunggal. Tunggal itu tidak ada yang lain. Sehingga itulah maksud Allah dohir, Allah batin. Dohir dan batin itu tidak ada bedanya. Sampai kepingin terus nyatane wujudi Allah ya raimu iku. Cok keplok. Wis buka ya. Buka. Makanya lewat sifat wahdaniyah Allah termasuk sifat ma'ani. Menungso di dunia ini satu jagat endi sing padha? Ora enek, tidak ada. Dan Allah dohir iku sah bagi hati Anda jikalau hati Anda sudah dimusyahadah, titik. Wis jelas nggih? Wis, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Derek tangguh Kiai. Waju ila qurratu aini fi shalah. Niku napa nikmate akhirat sing disalap teng donya. Malih niki ten nggon kula niku tiap-tiap mantun azan subuh niku biasa maca kajeng salat subuh niku mesti maca ya hayyu ya qayyum ya badi'as samawati wal ard ya dzal jalali wal ikram ya Allah ya Allah ya arhamar rahimin ya Allah as'aluka an tuhya qalbi binuri ma'rifatika ya Allah ya Allah ya Allah ya arhamar rahimin. Ngoten mawon Yai, matur suwun ngapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Wabtaghi lan purihlah, carilah fima di dalam apa ataka kang mendatangkan terhadap Anda sapa Allahu Gusti Allah tentang ad-darul akhirah, rumah akhirat. Raihlah rumah akhirat. Berarti nikmatnya sholat yang hudur, berarti Anda telah meraih akhirat. Saya ulang, Allah meletakkan kebutuhan hal yang berkenaan dengan rohani atau akhirat itu diletakkan ke yang paling depan. Wabtaghi fima ataqallah, tentang darul akhirah, rumah akhirat, bekal akhirat diletakkan di depan. Mana perwujudannya darul akhirah? Ketika Anda sholat, Anda mendapatkan nikmatnya sholat. Nikmatnya sholat itu hanya terjadi bagi hamba yang qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Bertemu Allah. Orang yang bertemu pada Allah hanyalah orang yang sudah tahu tentang dzikir sirul asr menuju fana'ud dzikri.
Orang yang sudah tahu dan memegang memfungsikan dzikir sirul asrar adalah hanya orang yang dipilih Allah. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Orang yang dipilih oleh Allah adalah orang yang tidak bisa rohaniahnya dijerumuskan nafsu dalam dirinya. Karena nafsu di dalam dirinya dia sudah nyata, sudah tahu mana nafsu, mana Allah. Ternyata orang yang seperti ini awal mulanya yastami'unal qaula wa yattabi'una ahsanah. Dia yang mendengarkan ajaran Allah yang disampaikan lewat para utusannya Rasulullah, lalu dia beriman, lalu dia mengamalkan, mengikuti sesuai petunjuknya. Inilah yang kumaksud. Bapak Ibu, bahasa doa pujian sebelum salat subuh tadi saya simpulkan, di mana itulah pujian keluh kesah bagi hati mereka yang menyandang kerinduan untuk bertemu Allah. Sudah wajar, monggo. Kadang-kadang itu juga tidak dilafatkan, tapi dipendam di dalam hati. Bagaimana ketika saat sudah bertemu, tidak bisa dibayangkan, kebahagiaannya tidak bisa dibayangkan dan diukur dengan ukuran apapun, nggak bisa. Pokoknya bahasani Quran, tatmainnul qulub. Nikmatnya, damainya, antenge sebuah hati ketika bertemu Allah, inilah yang kekal, Pak. Tapi wala tansana nasibaka minat dunya, yo ojo kok lalekno bagianmu ning dunya. Artine wayah dahar yo daharo, wayah kerja yo kerjao, wayah kelon yo. Lha kebutuhanmu kebutuhan jasad kok tuh ya. Artinya silahkan Anda mencari, menikmati bagian dunia, tapi jangan kau lupakan bagian akhirat. Artinya silahkan Anda berilmu, bertolak, bersinau ilmu syariat, silahkan, tapi jangan kau tinggalkan ilmu hakikatnya. Inilah W.R. Supratman juga mengatakan, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, sesuai dengan Qur'ani surat Al-Qasas ayat 77. Akhirat iku luwih penting, dahulukan, bangun ruhaniyahmu, tapi dunia jasadmu bagian yo penting, yo raihlah. Jenengan sing durung nikah yo nikah, ya ta. Nek wis nikah jenengan duwe keinginan ingin punya anak, ya lakukan, itu bagian dunia. Tapi sepanjang itu jangan kau lupakan akhiratmu. Akhiratmu itu di tengah-tengah dunia itu. Bon. Lanjut satu kali lagi Pak habis itu Ibu Amit sewu Gus, kula saking Talun Gunung Kasir Beji Pasuruan, kula mboten tanglet ngaos Gus nggih. Sing kula tanglesaken jenengan niku dereke Gus Haimin Pekoren nggih. Asal mboten kula sing kula tanggetaken.
Sing sampean-sampeaken pun leres. Mboten wonten sing nyapaati wong salam donya niki. Bahkan Nabi Adam pun mboten saged nyapaati. Nyatane anake paten pinaten. Nabi Ayub nggih ngoten. Sampai bojo-bojone niku mboten saged nyapaati. Nabi Nuh nggih ngoten. Mboten saged nyapaati yoga-yogane kali bojone. Nabi Yakub kali Nabi Yusuf nggih ya, mboten saged nyapaati. Pun ngoten mawon Gus. Semua sak donya iki dulur kula kabeh. Nggih. Semua satu dunia itu saudara saya semuanya. Wis cetha nggih? Lah wis cetha. Lah wis jawabane ngono ya wis, dulurku kabeh ya wis. Nggih. Ibu-ibu, berhubung tadi menyandak inisial berarti individu lah gitu. Pekoren niku Pasuruan nggih. Apane Kecamatan Rembang? Rembang niku nggih kecamatane. Belawi ngidul kula sering dhisik niku tahun sekitar 76 enggak salah, numpak dokar dugi Belawi teng mriku. Biyen dokar, sakniki napa? Sakniki Grab nggih ya. Dulu dokar. Sing jelas semua umat manusia di dunia ini saudara saya. Enggak ada mungsuh, enggak ada. Saudara. Cuman saya kenal beliau berkenaan dengan keluarga. Mungkin yang kenal wong Pasuruan Mbah Syarif mungkin kalau tahu, yang sekarang diteruskan oleh putu-putunya itu. Mbah Syarif punya putra Mbah Fakih punya putra ya masyhur ya. Mungkin jenengan wis iku gak penting. Sing penting ilmu nih. Bagaimana ilmu itu bisa jenengan ala paham, lalu falyakmal amalan sholihan wala yusyrik bi ibadati rabbi akhada. Dua hal inilah sebagai syarat cakman ini bisa bertemu Allah. Wis. Monggo. Ada? Kalau nggak ada tak tutup dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyun sewu badhe nyuwun pirsa Gus. Badhe nyuwun pangertosanipun Allah itu di udara, di api, di air, di tanah. Ingkang sepindah. Ingkang kaping kalih nggih punika nyuwun pangertosanipun maul hayat mekaten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suhudul wahda fil kasrah, bahwasanya wujud Allah itu tidak harus di darat saja, juga di laut, juga di udara, semuanya itu tertampak nyata wujudnya Allah. Kita akan bisa tidak hanya mengatakan, tapi hati bertemu terhadapnya manakala wa man kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan wala yusrik bi ibadati rabbi ahada. Ketika jenengan melakukan pembunuhan, penafian, peniadaan keakuan kita sebagai makhluk, setelah itu penetapan keakuan sebagai keakuan Allah di dalam diri jenengan, maka disitulah tidak akan pernah ragu alias nyata
nyatanya Allah baik di darat, di laut, dan di udara. Bon. Yang kedua terkait ma'ul khayah, banyu yang dibuat bebersih ruhaniyah, air yang dijadikan sebagai sesuci ruhaniyah. Duh, berarti ruhaniyah kotor dong? Iya. Apa kotorannya ruhaniyah? Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradha. Penyakite ati, kotorane ati bersumber dari bisikan nafsu untuk memaksa hati kita beriman, ngaku-ngaku kita makhluk yang punya ini, punya itu, bisa ini, bisa itu. Sumbernya dari pengakuan diri sebagai makhluk yang wujud, sifat nafsiyah, yang kudrat, irodat, ilmu, khayat, sama, basar, kalam di dalam sifat ma'ani. Itu persoalannya. Penyakitnya ada di situ. Lah, setelah itu bisanya itu bersih, ruhaniyah itu, maka Allah memunculkan satu wahyunya supaya bersih. Wahyunya mana? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Nabi Yunus itu harus melakukan meditasi di dalam perut ikan. Jenengan wajib meditasi untuk tinggalkan pergaulan-pergaulan manusia yang mengajak hatimu bersenang-senang terhadap kesenangan dunia. Bon, iku sampean doi. Sampean doi. Dengan begitu nanti jenengan hati akan dengan mudah menjaga zikir sirul asr itu nanti. Berapa hari, berapa bulan, terserah. Kalau melihat surat Al-Hijr 99, Rasulullah melakukan hal itu hatta ya'tiyakal yakin, sampai akhir hayat. Sampai akhir hayat. Ya lakukan itu sampai akhir hayat. Ya tetap semampu jenengan bikotil imkan, sak mampune ati sampean. Lah, ketika saat jenengan ingin didatangkan Allah ma'ul khayah yang berupa 3 perkara, ilmu, amal, istiqomah, maka dengan begitulah Anda disebut bebersih diri. Ilmu, yang kumaksud ilmu adalah pengetahuan, sesuatu hal yang untuk mendorong hati Anda untuk sampai ke ahad. Berarti inilah yang kita taklimkan dinul haq ini. Inilah unsur ilmu ma'ul khayah, air kehidupan. Ini yang untuk mensucikan diri. Diri yang bukan jasmani tapi diri rohani. Kefahaman yang sudah Anda terima, maka lakukan pembersihan itu, akhirnya disebut amal. Yang terakhir adalah istiqomah. 3 hal selalu bernegosiasi dalam setiap saat dan waktu, maka bersihlah hati yang tadinya hati yang kotor. Berimanlah hati pada Allah saja, setelah hati itu beriman ada iman selain Allah. Kita di syariat ada rukun iman 6 Pak ya. Amantu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi, terus wal yaumil akhiri, kodok kodar api elek. Tapi hakikat tauhid mengajarkan jangan iman makhluknya, tapi berimanlah yang ada di dalam. Pertama, amantu billah, Allah yang mana? Bukan nama, bukan sifat, bukan dat. Itu yang ada di dalam dirimu.
Wa malaikatihi, malaikat, mana warid-warid yang ada pada diri Anda di dalam sifat basiroh. Intinya jangan sampai Anda itu jatuhnya iman pada makhluk. Intinya ada di situ. Walaupun secara syar'i dohir Anda mengatakan malaikat, kutub, rasul dan lain sebagainya. Silakan. Siapa yuk sing nulung sampean ngutangi sebab bendinten tiap hari dikejar-kejar bang celurut, sekarang enggak. Bebekmu, lu BBA, bebek. Gak apa-apa ngomong secara dohir bebekmu makhluk gitu, tapi hatimu harus tembus pada hidup dalam bebek. Jelas nggih? Jadi ma'ul khaya itu air kehidupan adalah ilmu. Ilmu yang dimaksud adalah wahyu Allah, kalimat yang mengajarkan rohaniyah untuk mengesahkan pada Tuhan. Kita amalkan dengan istiqomah, berarti terus sampai bersuci. Bapak Ibu hadirin jamaah, itulah apa yang telah Allah berikan pada kesempatan malam hari ini. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.